Amal yang paling utama adalah percaya kepada Allah. Yang nomor dua, wal jihadu fi sabilihi, berjuang di jalan Allah. Kata jihad ini mempunyai banyak makna. Memang salah satunya berperang di jalan Allah. Itu hanya salah satu makna. Tapi sifatnya adalah mempertahankan diri. Misalnya kita diserang oleh orang lain, maka kewajiban kita adalah mempertahankan diri. Itu namanya jihad. Misalnya kita terancam, ada kelompok tertentu yang mengancam menghilangkan nyawa kita. Nah, kita mempertahankan diri supaya nyawa kita tidak melayang, dan hanya dengan cara misalnya melakukan, katakanlah yang terburuk, yaitu membunuh orang yang mengancam jiwa ini, itu juga bagian daripada berjuang di jalan Allah. Karena apa? Dalam rangka menjaga diri kita. Misalnya ada kelompok tertentu mengancam kita ini, nyawa kita terancam. Hanya satu-satunya jalan kita, ya, kalau tidak mempertahankan diri maka kita dibunuh. Nah, lalu kemudian kita misalnya ngedor orang itu karena nyawa kita ini akan terancam, maka itu adalah fisabilihi, masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Ini bagi pihak Polri penting sekali ini dijelaskan, karena sering menghadapi resiko nyawa. Dalam ajaran agama, hifdzun nafsi, menjaga nyawa jiwa itu adalah salah satu kewajiban pokok. Salah satu kewajiban yang pokok adalah menjaga nyawa. Karena itu ketika kita diancam oleh orang lain, kita mempertahankan nyawa kita, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, dalam konteks negara, kondisi aman kayak seperti ini, jihad itu maknanya justru sangat luas. Kalau yang maknanya perang itu ketika kondisi tidak aman itu, karena kita dijajah. Misalnya dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, pada bulan Oktober setelah kemerdekaan tahun 1945 menyampaikan tentang resolusi jihad, terutama orang-orang Jawa Timur itu wajib hukumnya berjihad melawan Belanda, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang dalam kondisi terjajah, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat statement, yaitu tentang kewajiban berjihad yang sering disebut dengan
resolusi jihad. Karena negara dalam ancaman bahaya. Apalagi baru merdeka beberapa bulan. Nah, dalam konteks sekarang ini tidak ada lagi karena negara ini aman. Maka jihad kita adalah bagaimana mempertahankan, ya, menjaga keamanan kita dengan cara misalnya diberikan kesempatan untuk belajar di STIK PTIK ini adalah bagian daripada jihad. Jihadnya dengan cara belajar, jihadnya dengan cara pengabdian kepada bangsa dan negara, jihadnya dengan cara bekerja untuk keluarga dan istri. Itu semuanya adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jadi sangat kontekstual sesuai dengan kondisi. Salah satu makna jihad yang lain adalah memerangi hawa nafsu. Dalam konteks sekarang, nafsu-nafsu keinginan yang melanggar agama itu harus ditahan, di stop dulu. Nafsu keserakahan, nafsu ya menuruti keinginan yang model-model itu harus di stop. Termasuk yang ibu-ibu, jangan menuruti keinginan. Silahkan dilengkapi kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya, jangan selalu menuntut dipenuhi keinginannya. Kalau hanya mengikuti keinginan, wah, tidak karu-karuan kita. Kasihan bapak-bapaknya ini, keinginannya banyak. Kadang-kadang belanja, padahal kebutuhannya nggak seberapa itu. Kebutuhannya mungkin 500.000 Pak. Tapi begitu masuk ke mall, keinginannya berapa ribu itu. Kalau masih ada di mall, kadang-kadang semuanya lupa itu. Kayaknya duit banyak aja, apa aja diambil. Tahu-tahu begitu pulang, besoknya lagi kok isi ATM-nya udah mulai nggak ada ini. Itu namanya mengikuti keinginan. Jadi sekali lagi, terutama di era musim ya COVID kayak begini ini harus pinter-pinter berjuang mengatur keuangan. Ini bagian daripada jihad, yaitu menahan hawa nafsu. Kalau enggak ditahan, Menteri Keuangan jebol ini. Nah, itu konteks makna jihad yang lebih luas. Jadi jangan dipahami ngamuk-ngamukan itu jihad. Apalagi melawan negara. Melawan negara bukan jihad tapi bughod. Boleh itu diusir, boleh itu diperangi kalau memang mengancam eksistensi negara. Jadi siapapun yang melawan negara itu dalam pandangan fikih masuk dalam kategori bughod. Karena mengancam eksistensi negara. Dan mengancam negara itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada kekeliruan. Kadang-kadang orang memaknai ini amar ma'ruf nahi mungkar, tahu-tahu ngelawan negara. Ini kesalahan fatal. Kalau kita berjuang amar ma'ruf nahi mungkar kepada negara dengan cara
mengkritisi, memberikan masukan secara baik. Misalnya institusi ini ada kekeliruan, kita kasih masukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara caci maki, nggak ada. Caci maki itu nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Caci maki nggak ada hubungannya dengan dakwah. Dakwah itu sendiri, caci maki itu sendiri, dan tidak boleh caci maki itu digunakan untuk dakwah. Ini kadang-kadang tidak bisa membedakan mana dakwah, mana caci maki. Dianggapnya, wah ini dakwah ini, padahal itu caci maki kepada orang lain. Nah, kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kepentingan bangsa dan negara, ayo bareng-bareng memberikan saran, masukan, catatan, bukan dengan cara ancaman. Karena apa? Dalam konsep dakwah itu hanya sebatas menyampaikan. Para dai itu hanya sebatas menyampaikan, bukan menghakimi dan mengadili. Sekali lagi saya sampaikan, para dai, tokoh agama sebatas menyampaikan, bukan menghakimi atau mengadili. Ini penting, perlu kita jadikan catatan, karena kadang-kadang masih ada yang salah memahami dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, salah memahami dari konsep jihad fi sabilillah. Ulama-ulama kita sudah mengajarkan, misalnya orang melaksanakan nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran, tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lain, atau tidak boleh dengan cara kemungkaran juga. Ini ada orang mengatasnamakan nahi mungkar tapi ngamuan, bakar-bakar, ngelemparin batu, pakai teriakan Allahu Akbar. Yang dilemparin sama-sama muslim, akhirnya balas sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, kalimat Allahu Akbar itu kalimatu haqqin, kalimat kebenaran, tapi seringkali urida bihal batil, digunakan untuk kebatilan. Ini yang salah. Jadi menempatkan takbir Allahu Akbar sesuai pada situasi dan kondisi. Salat Allahu Akbar, berjuang Allahu Akbar, ya. Jangan melempar orang pakai batu kepada orang lain. Allahu Akbar itu kalimat yang benar tapi digunakan untuk yang batil.